Sebelumnya perkenalkan nama saya Nisa Rosalianti dengan NIM 2309106127. Di sini saya akan menjelaskan struktur komputer. Dalam struktur komputer ini terdapat eh, input device, terus kemudian ada output device, baru ada input-output ports, kemudian ada CPU. Nah, dalam CPU ini terdapat SHU dan ALU. Apa sih SHU ini? SHU ini singkatan dari control unit dan ALU ini arithmetical logical unit. Nah, fungsi SHU sendiri ini sebagai mengatur dia sebagai pengatur kerja komputer, sedangkan ALU ini dia sebagai eh, pusat data komputer yang gitu, pusat pengelolaan data. Dan SHU dan ALU ini terdapat di dalam CPU. Kemudian ada control bus, terus ada address bus, baru ada data bus juga, kemudian ada memori. Memori ini biasa disebut dengan RAM atau ROM. Kemudian materi yang kita bahas selanjutnya ada yang pertama ada input device, kedua ada output device, terus ketiga ada input output port, terus ada CPU juga. Yang kelima ada memori, keenam ada data bus, ketujuh ada address bus, baru ada control bus juga. Yang pertama kita akan menjelaskan apa itu input device. Nah, input device ini itu sebuah hardware yang digunakan untuk memasukkan data atau ke perintah perintah ke sistem komputer gitu. Nah, hardware ini termasuk perangkat keras. Kenapa bisa dibilang perangkat keras? Karena dia tidak dapat bekerja sesuai fungsinya tanpa ada bantuan dari software gitu. Nah, input device ini juga dibagi menjadi dua jenis bagian, yaitu yang pertama ada input secara langsung dan input secara tidak langsung. Apa sih input secara langsung ini? Nah, input secara langsung ini dia bisa diproses atau digunakan tanpa adanya konfigurasi terlebih dahulu. Contohnya seperti mouse dan keyboard. Terus yang kedua itu ada input secara tidak langsung. Apa sih input secara tidak langsung ini? uh, Input secara tidak langsung ini dia tidak bisa langsung digunakan, melainkan harus melalui proses tertentu dulu. Contohnya seperti perangkat input yang tidak langsung itu adalah hard disk gitu. Nah, ada ini saya juga masukkan ada beberapa fungsi input device yang dapat digunakan dalam komputer, yaitu ada keyboard, mouse, terus ada joystick juga, Bcam, barcode scanner, terus fingerprint dan flash disk, dan masih banyak lagi. Ini ada contoh gambarnya juga. Ini gambar mouse, ya pasti kalian sudah tahu. Maaf juga kalau gambar ini kurang jelas. Terus yang kedua kita ada output device. Apa sih output device itu? Nah, output device ini kita bisa sebut juga sebagai uh, hardware yang digunakan untuk menghasilkan keluaran seperti gambar, terus suara, atau dokumen hard copy. Nah, contoh output device yang bisa dipakai itu seperti monitor, printer, terus ada plotter, juga ada speaker. Contoh sederhananya itu seperti menggunakan printer. Nah, printer ini kan merupakan perangkat output device yang mencetak sebuah dokumen kan. Nah, sedangkan yang dicetak itu adalah dokumen hard copy. Itu merupakan output yang dihasilkan oleh printer. Nah, ini contohnya ya. Ini kan ada speaker, ada printer gitu. Terus yang ketiga ada input output ports. Nah, ini input output ports-nya. Ini tuh juga biasanya di bawah kontrol proses. Input output ports ini adalah adalah apa ya, kayak dia tuh suatu port yang setiap portnya itu tuh ada di bawah kontrol prosesor gitu. Jadi port ini tuh biasanya tuh sering dipakai untuk memasang perangkat tambahan seperti hard disk atau flash disk gitu. Ini ada beberapa
Macam-macamnya itu yang pertama ada port paralel, yaitu port yang memiliki keahlian dalam mentransfer data dengan kecepatan 200 kbps gitu. Terus yang kemudian yang kedua ada port serial. Apa sih port serial itu? Nah, port serial ini tuh dia mempunyai kemampuan transfer data dengan kecepatan yang minim lebih rendah, dia tuh lebih rendah dibandingkan port paralel yang awal tadi. Kalau port paralel kan dia 200 kbps, kalau ini tuh dia di bawahnya port paralel. Nah, port ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada COM1, terus yang kedua ada COM2. Nah, yang membedakan perangkat ini tuh adalah sebuah kabel konektornya, di mana yang COM1 itu menggunakan 9 pin gitu, sedangkan yang COM2 itu dia menggunakan 25 pin. Terus yang ketiga ada port PS2. Nah, ini tuh apa ya? Dia tuh digunakan sebagai alat penghubung keyboard ataupun mouse dengan komputer gitu. Nah, tapi saat ini tuh jarang banget nih digunakan karena komputer yang keluaran baru ini kebanyakan menggunakan USB gitu. Jadi kebanyakan komputer atau laptop sekarang itu banyak yang menggunakan USB. Yang keempat ada port USB. Nah, tadi kan sudah kita bahas nih, ada port USB di poin ketiga. Di poin keempat ini kita bahas juga. Nah, port USB ini dia digunakan untuk device dengan transmisi secara serial. Contohnya itu bisa digunakan untuk flash disk, keyboard, mouse yang sudah menggunakan USB tanpa adanya kabel gitu. Kemudian yang kelima, maaf ya, harusnya ini kelima, keenam, ketujuh, tapi kayaknya saya salah ketik. Yang kelima ini ada port VGA gitu. Nah, fungsinya ini dia untuk menghubungkan langsung dengan monitor. Nah, ini biasanya terdapat di bagian casing komputer. Apa sih fungsinya ini? Fungsinya itu untuk menambahkan kartu grafis di komputer supaya dia bisa memiliki performa yang lebih gitu. Terus yang keenam ada port audio. Port audio ini dia fungsinya untuk menghubungkan audio secara langsung ke speaker gitu, kayak speaker radio gitu bisa. Yang ketujuh ada port LAN. Nah, port LAN ini digunakan sebagai alat komunikasi antar komputer. Nah, setiap komputer ini biasanya saling bertukar informasi. Ya, seperti kayak manusia juga, bertukar informasi gitu. Terus ini ada contoh gambar PS2 port, baru ada serial, ada paralel, ada CSI, terus ada apa ini ya, hardware, eh, ada Fingerfire, baru USB, ada Ethernet juga, Ethernet port. Ini tuh buat jaringan gitu. Terus ada sound card, ya macam-macam lah pokoknya. Terus tuh di sini ada CPU. Yang keempat ini ada CPU. Nah, kepanjangan dari CPU ini, singkatan dari CPU ini, Central Processing Unit. Fungsinya apa sih? Nah, perangkat ini nih dia sebuah hardware juga. Fungsinya itu untuk memproses data utama pada komputer. Nah, CPU ini dia juga berfungsi menerima dan melaksanakan perintah dari data ke perintah lunak atau software gitu. Nah, CPU juga bisa disebut sebagai otak dari sebuah komputer gitu. Kenapa sih dia bisa disebut sebagai otak dari komputer nih? Nah, karena tanpa adanya CPU, dia tuh kalau misalkan dia nggak ada CPU, dia tidak bisa menjalankan sebuah perintah gitu komputernya. Karena apa? Karena CPU ini yang mengatur aktivitas serta jalannya suatu program dan aplikasi yang ada di dalamnya. Nah, kalau tanpa CPU ini ya komputer tuh nggak bakal jalan sesuai dengan fungsinya gitu loh. Terus yang kelima ada memori. Nah, memori ini dia tuh fungsinya untuk menyimpan data secara permanen maupun tidak permanen. Nah, ini tuh juga dibagi menjadi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Apa sih memori internal itu? Nah, memori internal itu dia sebagai memori utama yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Nah, data yang disimpan pada memori ini juga bersifat volatil atau sementara.
Kenapa sih dia bisa dibilang kok ini cuma bisa menyimpan sementara? Ya karena kalau misalkan ketika kita ketika komputer tidak ada listrik gitu atau komputer dimatikan, maka datanya itu akan hilang gitu. Biasanya data yang disimpan ini dalam memori tersebut tuh ini dia nggak bisa diakses lagi gitu loh. Jadi dia bisa diaksesnya ketika eh, komputer itu nyala. Kemudian ada memori eksternal. Nah, memori eksternal ini kan memori tambahan yang fungsinya itu sebagai tambahan untuk menyimpan atau menyimpan data atau program yang bersifat permanen atau non volatil gitu. Contohnya seperti hard disk dan flash disk. Nah, kalau misalkan flash disk dan hard disk ini tuh kalau komputer dimatikan dia masih ada datanya dan dia tuh tersimpannya secara permanen gitu loh. Kemudian yang keenam ini ada database. Nah, apa sih database ini? Nah, database ini tuh jalur perpindahan data antara modul pada sistem komputer. Nah, pada suatu saat tertentu, biasanya masing-masing saluran ini hanya bisa membawa satu bit data. Nah, oleh karena itu, jumlah saluran ini nih menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat gitu. Nah, database ini biasanya terdiri dari 8, 16, 32 atau eh, 64 jalur paralel, maaf ya. Terus yang ketujuh ada address bus. Apa sih address bus ini? Address bus ini adalah jalur yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Nah, eh, jalur ini tuh terdapat pada CPU. Nah, CPU ini akan mengirim alamat ke memori yang ditulis dan dibaca gitu. Address bus ini biasanya juga terdiri dari 16, 20 sampai 32 paralel gitu. Terus yang terakhir ada control bus. Nah, control bus ini fungsinya itu adalah jalur yang digunakan untuk mengontrol penggunaan dan akses ke database maupun address bus. Control bus ini biasanya dia terdiri dari 5 sampai 8 jalur paralel gitu, guys. Dan di sini saya juga ada ngebuat contoh gambarnya. Nah, ini contohnya ya. Ini kan CPU, ini memori, ini output, baru ini control bus. Gitu. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya menjelaskannya secara terbata-bata atau menjelaskannya kurang jelas. Terus juga maaf juga kalau kecepatan. Sekian dari saya. Terima kasih.